semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran melalui video pembelajaran. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran buku besar, jangan lupa subscribe channelnya, like, share, dan komen ya. Oke? Pada materi yang lalu atau yang pada video pembelajaran yang sebelumnya sudah kita bahas tentang jurnal umum. Nah, sekarang kita akan melakukan posting dari jurnal umum ke buku besar. Nah, untuk lebih dipahami, kita langsung saja apa itu buku besar. Nah, kita lihat pengertian buku besar. Buku besar adalah merupakan kumpulan akun atau perkiraan yang saling berhubungan dengan yang lain dan merupakan satu kesatuan. Buku ini berisi tentang perkiraan-perkiraan yang mengikhtisarkan pengaruh adanya transaksi keuangan terhadap perubahan sejumlah akun seperti aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Itulah pengertian buku besar. Oke, kita lanjut. Akun-akun apa saja yang ada di dalam buku besar? Yang pertama ada akun real dan akun nominal. Kita lihat, akun real atau real account adalah suatu akun-akun yang terdapat di dalam neraca, misalnya aktiva, hutang, kewajiban, dan modal. Kemudian, akun nominal atau nominal account adalah suatu akun-akun yang terdapat pada laporan laba rugi, misalkan saja yaitu akun pendapatan dan beban. Itu beberapa akun yang ada di dalam buku besar. Oke, kita lanjut. Kita lihat fungsi buku besar. Yang pertama, buku besar itu berfungsi untuk mengumpulkan data transaksi. Kemudian yang kedua adalah untuk mengklasifikasikan dan mengkodekan data transaksi serta akun. Fungsi yang ketiga adalah untuk memvalidasikan suatu transaksi yang terkumpul. Yang keempat yaitu untuk memperbaharui akun buku besar umum dan file transaksi. Yang kelima yaitu untuk dapat mencatat penyesuaian terhadap akun. Dan yang terakhir yaitu fungsi buku besar adalah untuk mempersiapkan laporan keuangan. Itulah beberapa fungsi dari buku besar. Oke, lanjut. Ada apa saja bentuk-bentuk dari buku besar akuntansi? Yang pertama ada bentuk T, yaitu bentuknya seperti huruf T. Yang kedua ada bentuk skontro. Yang ketiga ada bentuk stafel berkolom saldo tunggal. Dan yang keempat ada bentuk stapel berkolom saldo rangkap. Itu ada 4 bentuk dari buku besar. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada bentuk T. Bentuk T, buku besar akuntansi adalah buku besar yang paling sederhana dan hanya berbentuk seperti huruf T besar. Sebelah kiri akan menunjukkan sisi debit dan sebelah kanan menunjukkan sisi kredit. Nama akun diletakkan di kiri atas serta kode akun diletakkan di kanan atas. Oke, kita lihat contohnya. Ini contoh bentuk T. Bentuknya seperti huruf T ya. Nama perkiraan. Itu misalkan di sini kas, kita tulis kas. Sebelah kiri ada debit, sebelah kanan ada kredit. Di sini ada contoh transaksi buku besar kas. Di sini total debitnya 9.500.000, total kreditnya 5.200.000. Langsung kita selisihkan atau kita kurangkan. Kita simpan di nilai yang paling besar. Kebetulan di sini debit paling besar. Jadi 9.500.000 dikurangi 5.200.000, hasilnya 4.300.000. Berarti saldo kas itu terletak di debit senilai 4.300.000. Ini bentuk T. Contoh bentuk T. Oke, kita lihat yang kedua, yaitu bentuk skontro. Bentuk skontro, buku besar akuntansi, merupakan buku besar yang biasa disebut bentuk 2 kolom. Skontro berarti sebelah menyebelah atau dibagi 2.
yakni sebelah debit dan sebelah kredit. Kita lihat contohnya. Ini contohnya. Sebelah kirinya ada tanggal keterangan referensi debit. Sebelah kanannya sama, tanggal keterangan referensi kredit. Ini contoh buku besar kas. Ada perkiraan namanya yaitu kas. Misalkan nomor perkiraannya 11 atau 11 ya. Ini contoh buku besar bentuk skontro. Bagaimana? Bisa dipahami tabelnya? Mudah? Oke? Lanjut kita ke yang ketiga, yaitu bentuk stapel berkolom saldo tunggal. Bentuk stapel berkolom saldo tunggal dalam buku besar akuntansi adalah bentuk buku yang digunakan jika diperlukan penjelasan dari transaksi yang relatif banyak. Oke, kita lihat contohnya. Ini contoh bentuk stapel berkolom bersaldo tunggal. Contohnya di sini buku besar beban bunga bank. Sini ada tanggal, keterangan, debit, kredit, saldo. Ini saldo tunggal, saldonya 1 ya. Contoh lagi, misalkan di sini ada buku besar beban penyusutan peralatan. Sama, tanggal, keterangan, debit, kredit, saldo. Jadi saldo tunggal. Bagaimana? Bisa dipahami? Lanjut kita ke yang keempat, yaitu bentuk stapel berkolom saldo rangkap. Bentuk stapel berkolom saldo rangkap dalam buku besar akuntansi adalah bentuk buku yang hampir sama dengan bentuk kolom saldo tunggal. Hanya perbedaannya, dalam buku ini kolom saldonya dibagi 2 kolom, yaitu kolom debit dan kolom kredit. Kalau kolom saldo tunggal tadi kan cuma 1, kalau ini 2. Kita lihat contohnya ya, biar lebih mudah, biar lebih jelas. Nah, ini contohnya, treng-treng, ada tanggal, uraian, referensi, debit, kredit. Saldonya tadi dibagi 2, ada kolom debit, ada kolom kredit. Di atasnya sama, ada nama akun, misalkan tadi kas, kode akunnya 11. Ini adalah contoh tabel bentuk saldo ganda. Biasanya yang sering dipakai adalah bentuk ini, yaitu bentuk stapel bersaldo berkolom ganda debit kredit. Bagaimana bisa membedakan bentuk-bentuk buku besarnya? Jadi dibagi menjadi 4 ya. Oke, lanjut kita. Sekarang kita lihat manfaat dari buku besar. Yang pertama yaitu untuk mencatat semua transaksi pada akuntansi dengan akurat. Kedua, yaitu melakukan suatu posting pada semua transaksi tersebut sesuai dengan akunnya masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah menjaga suatu keseimbangan pada perkiraan yang ada, baik itu di kolom debit maupun di kolom kredit. Yang keempat, yaitu akomodasi entry pada jurnal penyesuaian yang diperlukan. Yang kelima, membantu untuk mempersiapkan dan menghasilkan laporan keuangan yang bisa dipercaya dan bisa disajikan tepat waktu untuk setiap periode akuntansi. Ini ada 5 manfaat dari buku besar. Lanjut kita lihat tujuan buku besar. Ada 5 tujuan. Yang pertama adalah untuk mencatat semua transaksi akuntansi secara akurat dan benar. Yang kedua adalah untuk dapat memposting transaksi-transaksi ke akun yang tepat. Yang ketiga, untuk dapat menjaga keseimbangan debit dan kredit pada akun. Yang keempat, tujuannya adalah untuk bisa mengakomodasi entry jurnal penyesuaian yang dibutuhkan. Dan yang kelima adalah untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan tepat waktu untuk setiap periode akuntansi. Ini jadi ada 5 tujuan buku besar. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita lihat langkah-langkah memindahkan jurnal umum ke dalam buku besar atau langkah-langkah memposting
akun dari jurnal umum ke buku besar. Jangan lupa subscribe ya sebelum kita lanjut. Oke, kita lihat tahap pertama. Langkah pertama yaitu yang pertama kali harus dilakukan adalah untuk pindahkan terlebih dahulu tanggal kejadian yang ada pada jurnal umum ke dalam tanggal buku besar. Misalkan di jurnal umum itu tanggal 2, berarti di buku besar juga tanggal 2. Di jurnal umum tanggal 10, berarti di buku besar juga tanggal 10. Oke, lanjut yang kedua. Langkah yang kedua yaitu selanjutnya pindahkan jumlah debit maupun jumlah kredit ke dalam kolom debit dan kredit pada buku besar. Misalkan di jurnal umum nilainya di debit, maka ke buku besar juga nilainya simpan di debit. Kalau di jurnal umum di kolom kredit, berarti nilainya juga simpan di kolom kredit. Itu langkah kedua. Selanjutnya langkah ketiga, jangan lupa masukkan nomor halaman suatu jurnal atau referensi. Di referensinya kita tulis misalkan jurnal umum halaman 1, bisa kita tulis J1 atau JU1. Atau misalkan berasal dari halaman 5, J5 atau JU5. Ya, itu di kolom referensi. Selanjutnya, langkah yang keempat yaitu jangan lupa juga untuk dapat memindahkan juga penjelasan atau keterangan singkat pada jurnal umum ke dalam buku besar. Misalkan tadi pembelian perlengkapan atau misalkan hutang bank atau pinjaman bank. Boleh seperti itu ya. Jadi ini ada beberapa langkah-langkah pemindahan jurnal umum ke dalam buku besar. Bagaimana bisa dipahami materi buku besar? Semoga materi ini bermanfaat buat kalian yang membutuhkannya untuk membantu proses dalam kegiatan pembelajaran ya. Biar channel ini selalu ada, kalian bisa mengikuti terus. Jangan lupa subscribe channelnya, like, tekan loncengnya, share, dan komen. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Kita ketemu lagi pada video pembelajaran yang lainnya. Sampai jumpa, bye-bye.